Bab keanekaragaman hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Semoga kalian bisa memahami materi tentang keanekaragaman hayati ini. Apakah Anda tahu tentang penerapan biologi dalam kehidupan masing-masing? Keanekaragaman hayati atau biodiversita adalah variasi organisme hidup pada 3 tingkatan, yaitu tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman hayati menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, keanekaragaman hayati diantaranya makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya daratan, lautan, ekosistem, akuatik lainnya, dan kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragaman, menyakup keanekaragaman dalam spesies, antara spesies, dan dengan ekosistem. Ini adalah contohnya keanekaragaman gen. Mangga itu nggak hanya satu bentuknya atau jenisnya. Ada mangga Indramayu, ada mangga apel, dan lain-lain. Kalian mungkin lebih kenal. Nah, itu disebut dengan keanekaragaman gen. Adalah keanekaragaman jenis. Anjing itu ada beberapa jenis. Ada anjing yang biasa atau anjing yang kita sering lihat, terus ada yang anjingnya berbulunya tebal, terus ada yang tidak memiliki bulu, ada yang besar, ada yang kecil, dan lain-lain. Nah, ini adalah keanekaragaman jenis. Ini adalah keanekaragaman ekosistem. Nah, ada di hutan, di kota, padang rumput, sawah, dan hutan tropis. Di dalamnya terdapat ekosistem yang hidup. Nah, selanjutnya ada keanekaragaman ekosistem di dalam ekosistem air. Ada air tawar, ada air laut. Dan contohnya air tawar ada ekosistem letik, tenang di danau dan di rawa. Kalau yang satunya adalah lootik, yaitu mengalir atau di air terjun. Lalu ekosistem di air laut, laut dalam, terumbu karang, estuaris, padang lamun, hutan mangrove, pantai pasir, pantai bakau. Nah, ada juga ekosistem barat, hutan hujan tropis, savana, padang rumput, gurun, hutan gurun, taigan, dan tundra. Ini ada keanekaragaman ekosistem perairan. Komponen biotiknya ada plankton yang bergerak secara pasif, contohnya fitoplankton dan zooplankton. Nah, nekton atau bergerak aktif, contohnya ikan dan katak. Terus ada neoston, yaitu mengapung, contohnya serangga, teratai. Lalu ada bestos di dasar perairan, contohnya udang, kepiting, cacing. Terus ada pirofitot atau pelekat pada organisme lainnya, contohnya gangga dan siput. Zona perairan air tawar ada litoral, linetik, frohudal, dan zona perairan laut ada polik, tuils, aktotik, litoral, netritik, batial, dan abisal. Ini adalah ekosistem darat, ada di hutan, kota, padang rumput, hujan tropis, dan sawah. Hayati, ada kekayaan flora, fauna, mikroorganisme di laut. Nah, ini contohnya adalah keanekaragaman fauna dalam kehidupan kita. Ada hewan-hewan langka dan harus dilindungi. Kalau ini adalah keanekaragaman hayati Indonesia, penyebaran keanekaragaman hayati Indonesia, fauna kawasan Indonesia Barat. Ada gajah Sumatera, terus ada harimau Sumatera. Ini adalah fauna kawasan peralihan. Nah, ini adalah penyebaran keanekaragaman hayati Indonesia, fauna kawasan Indonesia Timur. Ada komodo, ada tikus. Keanekaragaman hayati Indonesia, penyebaran keanekaragaman hayati Indonesia, fungsinya memanfaatkan keanekaragaman di Indonesia adalah sumber pangan, sumber obat-obatan, kosmetik, sandang, papan, aspek budaya lainnya. Keanekaragaman di Indonesia plus manufah bagian tubuh hewan atau mikroorganisme mempunyai fungsi dan kemampuan pewaris sifat. Manfaatnya merakit varietas unggul suatu spesies. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.